Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 D3 Sistem Informasi Akuntansi kelas 4604 Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Saya Utami Gunung Cahyani dengan NIM 67032230096. Saya Muhammad Safaraihan dengan NIM 6703220048. Saya Erna Dauna Muhammadin dengan NIM 6703220101. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai isi dari poster infografis yang telah kami buat dengan judul The Smart Way for the Future at the Startup. Zaman yang sudah maju ini diiringi dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa perubahan bagi semua bidang dalam kehidupan manusia. Dalam bidang kewirausahaan, kemajuan teknologi menjadikan hadirnya startup. Menurut Merrickson, startup yaitu perusahaan yang belum lama berkembang sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Biasanya startup dikaitkan dengan adanya komputer, internet, teknologi, dan web. Tujuan dari startup yaitu untuk menjawab dan memenuhi permintaan target pasar dengan cara menciptakan produk atau layanan jasa dengan kreativitas dan inovasi yang baru. Contoh dari startup yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan JD.id. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini di Indonesia terdapat 1.300 startup yang mengikuti program Gerakan Nasional 1000 Startup. Namun hanya 10% yang sampai saat ini masih bertahan. Alasan terbesar kegagalan startup yaitu 38% disebabkan oleh kekurangan dana. Maka dari itu, solusi yang paling tepat adalah sumber daya manusia yang ada di perusahaan perlu dibekali edukasi mengenai financial planning. Financial planning ini merupakan kegiatan yang baik sehingga arus keluar masuk kas dalam perusahaan dapat terkontrol dan aset dalam perusahaan bisa bertahan. Financial planning. Financial planning adalah proses untuk mengelola keuangan baik seseorang atau perusahaan berdasarkan tujuan finansialnya. Secara sederhana, financial planning merujuk pada proses penyederhanaan pendapat, pengeluaran, aset, dan berbagai kebutuhan kewajiban rumah tangga untuk mengatur perencanaan atau menyiapkan dana darurat di masa sekarang maupun di masa mendatang. Manfaat financial planning. Yang pertama, membuat budget. Budget adalah kegiatan menyusun dan merencanakan anggaran keuangan yang disesuaikan kebutuhan berdasarkan jangka waktu yang sudah dituju dengan perkiraan yang sudah diprediksi sebelumnya. Yang kedua, memantau kondisi keuangan. Dengan membuat perencanaan keuangan, kita bisa melihat kemana pengeluaran kita secara akurat dan membuat langkah serta keputusan lebih bijak dan terorganisir. Yang ketiga, membuat perencanaan investasi. Dana investasi dalam financial planning adalah uang dingin yang berguna karena uang tersebut tidak masuk dalam anggaran manapun. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi uang dingin sangat penting jika kalian ingin mendapatkan imbal hasil di kemudian hari. Yang keempat, meminimalisir kemungkinan utang. Utang adalah uang yang kita pinjam kepada pihak lain dan harus kita bayar. Maka dari itu, dengan kita melakukan financial planning, utang usaha bisa kita kurangi. 5. Merealisasikan tujuan finansial. Setiap manusia pasti memiliki keinginan dan berharap bisa terwujud. Sekian dari saya. Cara melakukan financial planning. 1. Membangun skala prioritas dalam keuangan. Gunakan uang untuk segala keperluan yang memang kita butuhkan, bukan yang hanya kita inginkan. 2. Investasi. Investasi adalah aksi yang baik dalam mempertahankan harta yang kita punya. 3. Mengenali kondisi keuangan. Dengan mengenali kondisi keuangan, kita bisa melihat kemana pengeluaran kita secara akurat dan membuat langkah serta keputusan lebih bijak dan terorganisir. 4. Mencari penghasilan tambahan. Kita juga perlu mencari penghasilan tambahan dengan tujuan kita memiliki simpanan untuk beberapa tahun ke depan. Penghasilan tambahan juga berguna untuk menutupi segala kebutuhan yang belum tercukupi oleh penghasilan utama. 5. Membeli kebutuhan bukan keinginan. Ketika sudah menerapkan konsep ini, maka kita bisa menghemat pengeluaran kita. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa diambil adalah perlunya pengelolaan keuangan yang baik sehingga masa depan kita bisa terselamatkan. Aksi pintar yang paling tepat untuk mempertahankan startup adalah
dengan mempelajari dan mengimplementasikan konsep financial planning dalam perusahaan kita. Financial planning sangat bermanfaat bagi masa kini dan menyelamatkan pada masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.